Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Kisah, tempat di mana cerita penuh hikmah, inspirasi, dan pelajaran hidup menemani perjalanan Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Yuk, simak kisah kita kali ini. Berikut ini kita akan membahas bagaimana tanggapan Gus Dur yang dihin-4 oleh Habib Rizik. Di tengah ribuan pendukungnya di sebuah masjid besar Jakarta, Habib Rizik memberikan ceramah yang berapi-api. Di sela-sela pembahasannya, ia mulai mengkritik kebijakan-kebijakan Gus Dur saat menjadi presiden. Dengan nada keras, ia berkata, "Bagaimana mungkin kita hormat pada seorang pemimpin yang tidak punya penglihatan, baik secara fisik maupun hati? Banyak kebijakannya yang membuat umat bingung." Ucapan itu diiringi tawa dan sorak-sorai pendukungnya. Namun, video ceramah itu dengan cepat tersebar di media sosial, memicu gelombang protes dari banyak pihak. Gus Dur, meskipun telah wafat, masih dihormati sebagai tokoh pluralisme yang membawa perdamaian di tengah keberagaman Indonesia. Di sebuah pesantren sederhana di Jombang, kabar tentang ceramah Habib Rizik sampai ke telinga Gus Dur melalui seorang santri, Maulana. Sambil duduk santai di teras pesantren, Gus Dur mendengarkan penjelasan itu tanpa menunjukkan emosi. "Jadi, dia bilang saya buta hati?" Gus Dur bertanya, dengan senyuman yang membuat Maulana bingung. "Benar, Gus?" "Banyak orang marah mendengar ucapannya," jawab Maulana hati-hati. Gus Dur hanya mengangguk sambil menyeruput teh hangatnya. Kalau orang yang marah-marah itu sudah punya banyak pengikut, berarti dia punya tanggung jawab besar. Kita doakan saja, semoga beliau bisa mengajarkan kedamaian, bukan kebencian. Maulana bertanya lagi, "Tapi, Gus, apakah Gus tidak merasa dihina?" Gus Dur tertawa kecil. "Hina? Tidak, Maulana. Justru ini kesempatan. Kalau beliau menghina, kita balas dengan doa. Kalau beliau menyerang, kita balas dengan cinta. Karena disitulah letak kekuatan kita sebagai manusia." Di Jakarta, salah seorang sahabat Habib Rizik memperlihatkan video tanggapan Gus Dur. Video itu viral karena memperlihatkan Gus Dur dengan gaya santai dan penuh humor. Dalam video itu, Gus Dur berkata, "Saya ini sudah mati, kok masih jadi bahan ceramah? Berarti, saya lumayan penting, ya?" Habib Rizik terdiam. Kata-kata Gus Dur itu sederhana, tetapi terasa menohok. Ia mulai merenung. Meskipun keras, ia tahu Gus Dur adalah sosok yang tidak pernah menyimpan dendam. Dalam hati kecilnya, ia merasa bersalah telah melontarkan kata-kata yang menyakitkan terhadap seseorang yang begitu dihormati banyak orang. Beberapa malam kemudian, ia berdoa dengan khusyuk, meminta petunjuk dari Allah. Ia mulai menyadari bahwa kritiknya, meskipun didasarkan pada keyakinan, telah menyakiti banyak hati. Minggu berikutnya, dalam sebuah acara keagamaan yang dihadiri banyak tokoh masyarakat, Habib Rizik berdiri di atas podium. Namun kali ini, suaranya tidak sekeras biasanya. Ia memulai dengan ucapan maaf yang tulus. "Saya sadar, apa yang saya katakan tentang Gus Dur bukan hanya tidak pantas, tetapi juga melukai banyak orang. Gus Dur adalah sosok yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini, dan saya salah menilai beliau. Saya memohon maaf kepada keluarga Gus Dur, kepada para pengikut beliau, dan kepada seluruh umat Islam yang tersinggung karena ucapan saya." Permintaan maaf itu disambut tepuk tangan meriah. Di akhir acara, keluarga Gus Dur menyampaikan bahwa mereka menerima permintaan maaf Habib Rizik dan berharap semua pihak dapat saling memaafkan demi kedamaian. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, bahwa perbedaan pandangan tidak harus diselesaikan dengan kebencian, tetapi dengan dialog, penghormatan, dan kebijaksanaan. Gus Dur, meskipun telah tiada, tetap menjadi simbol kedamaian yang menginspirasi banyak orang, termasuk mereka yang awalnya tidak sepaham dengannya. Setelah permintaan maaf yang diterima dengan lapang dada,
Habib Rizik dan keluarga Gus Dur memutuskan untuk mengadakan pertemuan khusus di sebuah ruang konferensi. Pertemuan ini tidak hanya untuk berbicara tentang insiden yang telah terjadi, tetapi juga untuk membangun jembatan perdamaian yang lebih kuat antara umat Islam yang berbeda pandangan. Di hadapan beberapa tokoh agama, politik, dan masyarakat, Habib Rizik mulai berbicara, kali ini dengan nada yang lebih lembut dan bijak. Ketika kita berada dalam perbedaan, itu bukan berarti kita harus bermusuhan. Gus Dur selalu mengajarkan bahwa Islam itu adalah rahmat untuk seluruh alam, dan kita harus mewujudkan itu melalui dialog yang saling menghormati. Saya berharap, dengan pertemuan ini, kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah dan memperkuat tali persaudaraan. Gus Dur, meskipun sudah tiada, hadir melalui kata-kata dan prinsip yang ia tanamkan di hati banyak orang. Keluarga Gus Dur memberikan sambutan hangat, mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas langkah rekonsiliasi ini. Mereka berbicara tentang bagaimana Gus Dur selalu mendahulukan kedamaian daripada perpecahan. Habib Rizik, setelah mendengarkan beberapa pendapat dari para peserta, berkomitmen untuk terus mengajarkan umat untuk lebih bijaksana dalam berbicara dan bertindak. Ia mengatakan, di hadapan Allah, kita semua adalah saudara. Apakah kita berbeda dalam pendapat atau tidak, itu adalah bagian dari keindahan Islam. Tetapi, perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan untuk saling mencaci. Kisah ini menyebar cepat di kalangan masyarakat, baik yang mengikuti ceramah Habib Rizik maupun yang menghormati Gus Dur. Banyak orang mulai merenung tentang bagaimana sebuah ucapan dapat memicu ketegangan, namun juga bagaimana kebijaksanaan dan kerendahan hati dapat meredakan emosi. Sebuah diskusi terbuka diadakan di berbagai kota untuk membahas pentingnya toleransi, dengan melibatkan berbagai pihak dari latar belakang agama, budaya, dan politik. Masyarakat yang hadir belajar untuk tidak terburu-buru menghakimi seseorang hanya berdasarkan pernyataan satu sisi, dan lebih memilih untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam melalui dialog. Di antara mereka, ada yang mengingat kembali ucapan Gus Dur yang penuh makna, tidak ada kebencian yang lebih buruk daripada kebencian yang disebarkan tanpa usaha untuk memahami. Pesan ini menjadi pegangan bagi banyak orang yang terlibat dalam pertemuan tersebut, dan mereka berkomitmen untuk mengedepankan perdamaian dalam setiap aspek kehidupan. Setelah peristiwa tersebut, banyak tokoh dan masyarakat yang semakin mendalami ajaran Gus Dur tentang kebebasan beragama dan pluralisme. Di berbagai tempat, seminar dan diskusi tentang nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur mulai marak. Para tokoh agama, termasuk Habib Rizik, mulai bersama-sama menyuarakan pentingnya membangun masyarakat yang inklusif dan menghargai perbedaan. Secara perlahan, atmosfer kebencian yang pernah ada mulai berganti dengan nuansa yang lebih tenang dan penuh kasih sayang. Perbedaan pendapat tetap ada, tetapi tidak lagi diwarnai dengan permusuhan. Gus Dur tetap dikenang bukan hanya sebagai presiden, tetapi sebagai seorang pemimpin yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang lebih universal. Di akhir kehidupan mereka, baik Habib Rizik maupun banyak tokoh lainnya menyadari bahwa dunia ini lebih membutuhkan cinta dan pengertian daripada kebencian dan permusuhan. Dan Gus Dur, meskipun telah meninggalkan dunia ini, terus hidup dalam setiap langkah damai yang diambil oleh umat manusia yang mengikuti teladannya. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah perbedaan yang memanas, tetapi juga tentang bagaimana sebuah perbedaan bisa menjadi titik awal untuk rekonsiliasi. Dalam dunia yang penuh dengan konflik, kita bisa belajar dari kebijaksanaan Gus Dur, yang selalu memilih untuk melihat kebaikan dalam setiap individu dan mengutamakan kedamaian di atas segala-galanya. Sebuah pesan yang hingga kini terus menggema dalam setiap hati yang menginginkan kedamaian. Dengan berakhirnya kisah ini, masyarakat Indonesia diingatkan akan kekuatan kata-kata dan betapa pentingnya untuk menggunakan kata-kata dengan bijaksana. Karena seperti yang diajarkan Gus Dur, tidak ada yang lebih indah dari perdamaian yang lahir dari hati yang tulus. Terima kasih sudah menyimak kisah di Lentera Kisah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya.
Nyalakan juga lonceng notifikasimu supaya selalu terhubung dengan kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan tetap nyalakan lentera harapanmu.